Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh mahasiswa Ibu pada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK. Berjumpa lagi kita pada perkuliahan kita untuk mata kuliah di semester ini ya. Udah beberapa semester kita melewati perkuliahan dalam suasana pandemi COVID-19. Ibu yakin dan percaya saudara pasti sangat menginginkan kita bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka secara langsung. Namun, ya itulah kondisi yang harus kita hadapi sekarang. Kondisi pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa bertemu pada ruang pertemuan tatap muka secara langsung. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik materi kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep media pembelajaran ekonomi dan TIK. Nah, jadi yang pertama sebelum kita masuk, Ibu mau membahas nih masalah yang terjadi pada saat ini yang menyebabkan kita harus mengalami perubahan pola perilaku ya, termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, semuanya pasti sudah pada hafal dan tahu apa yang Ibu maksudkan di sini ya. Kondisi yang menyebabkan kita harus merubah segala sesuatunya, yaitu kondisi pandemi COVID-19 tadi ya. Nah, menyebabkan semua orang mengalami permasalahan dan mengalami kendala serta harus berpikir kreatif bagaimana keluar dari kendala yang dihadapi. Oke, kalau konteksnya pembelajaran, apa sih yang mahasiswa Ibu rasakan dalam pembelajaran di masa pandemi? Oke, Ibu sempat melakukan beberapa survei terhadap mahasiswa ya, dan ternyata sebagian dari mereka merasa terkendala. Kenapa terkendala? Karena mungkin belum mampu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Oke, jadi perubahan yang teramat besar kita rasakan adalah yang tadi ya, kita tidak bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka secara langsung. Maka pertemuannya itu berubah dari tatap muka secara langsung, sekarang tatap muka secara virtual, yang selama ini belum pernah atau jarang sekali kita aplikasikan dalam pembelajaran. Itu adalah salah satu kajian yang akan kita bahas dalam media pembelajaran ekonomi dan TIK. Oke, sebelum kita jauh lanjut pada materi kita dan cerita kita yang panjang, namun ujung-ujungnya adalah membahas tentang media pembelajaran ya. Kita lihat dulu, karena banyak sekali orang yang mempersepsikan media pembelajaran secara sempit gitu ya. Namun Ibu berharap mahasiswa Ibu ini nanti adalah duta yang akan menyampaikan bahwa media pembelajaran itu sangat luas makna dan artinya. Oke, kita lihat dulu nih, apa sih arti media pembelajaran itu secara bahasa dulu. Secara bahasa, media itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti medium, yang artinya itu adalah antara, pengantar atau perantara atau berada di tengah-tengah. Jadi itu ya. Jadi media di sini adalah perantara. Perantara antar apa sih Bu? Gitu ya. Oke, timbul pertanyaan yang seperti itu. Media itu adalah perantara antara informasi dengan si penerima informasi. Bagaimana sebuah informasi bisa diterima dengan baik oleh si penerima informasi. Maka di sanalah kita akan mengenal beberapa istilah dalam penggunaan media pembelajaran. Ada yang namanya istilahnya komunikan, ada yang istilahnya komunikator, dan ada yang istilahnya informasi atau pesan. Nah, jadi melalui media yang digunakan, komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan dengan harapan nanti media tersebut akan mampu menyalurkan pesan tersebut dengan baik. Nah, jadi apa gunanya kita melaksanakan pembelajaran menggunakan virtual meeting gitu ya? Gunanya adalah untuk menyalurkan pesan. Lalu apa gunanya kita menggunakan alat-alat atau benda-benda tertentu untuk menyampaikan informasi pembelajaran? Gunanya adalah menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu, sangat penting sekali media pembelajaran digunakan pada saat ini ya, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19.
Kalau dulu ketika kondisi normal sebelum kondisi pandemi COVID-19, guru punya alternatif gitu ya, punya pilihan. Pilihannya apa? Bisa media berupa grafis gitu ya, bisa media mengunjungi langsung. Nah, mengunjungi langsung suatu objek yang menjadi pesan dalam pembelajaran. Namun kondisi pandemi COVID menyebabkan semua itu menjadi terbatas, tidak bisa kita wujudkan. Maka dengan adanya media pembelajaran, di sanalah fungsi media pembelajaran menjadi semakin penting dan semakin berarti dan semakin bermanfaat ya. Coba bayangkan, kondisi pandemi COVID terjadi, namun tidak ada solusi. Pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara virtual. Apakah pembelajaran tetap bisa dilaksanakan? Jawabannya otomatis adalah tidak. Pembelajaran tidak akan bisa kita laksanakan. Maka di sana kita mulai berpikir, oh ternyata media pembelajaran itu sangat penting sekali. Karena guru memang tidak bisa hadir secara langsung dalam pembelajaran tatap muka. Namun bagaimana guru bisa menggunakan media pembelajaran sebagai penyalur pesan atau isi pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai. Oke, itu dia poinnya ya, bahwa media pembelajaran itu adalah suatu pengantar pesan pembelajaran bagi peserta didik kita. Nah, lalu kita lihat karakteristik pembelajaran pada saat ini. Kita tahu bahwa dengan adanya beragam kompetensi yang diharapkan dapat tumbuh pada diri peserta didik kita, salah satunya adalah kompetensi P21 skill ya, atau kompetensi yang menuntut siswa-siswa kita menjadi siswa yang tidak hanya mampu berpikir secara kognitif, namun mereka menjadi pribadi yang kreatif, menjadi pribadi yang memiliki kemampuan problem solving dan kemampuan-kemampuan lainnya yang memang dituntut dalam kondisi perkembangan zaman seperti saat sekarang ini. Maka kita harus melaksanakan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student oriented. Nah, lalu di samping itu kita harus menjadikan siswa ini sebagai siswa yang aktif dalam pembelajaran. Dan pembelajaran tidak lagi harus dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Kalau dulu kita belajar harus di suatu ruang pertemuan tertentu, namun sekarang tidak perlu seperti itu. Karena akses media, akses pembelajaran itu bisa diperoleh dari mana saja dan kapan saja. Seperti itulah seharusnya sebuah pembelajaran dilaksanakan pada masa seperti kondisi seperti saat sekarang ini. Lalu yang harus kita tekankan dalam pembelajaran yang kita laksanakan itu harus menekankan pada proses berpikir. Jadi artinya kita tidak lagi menyuruh atau meminta mahasiswa kita untuk berpikir untuk hanya sekadar tahu, hanya sekadar memahami, namun hendaknya menjadikan mereka sebagai pribadi yang mampu untuk kreatif menghasilkan sesuatu dan mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Itulah poinnya ya dalam pembelajaran yang harus kita aplikasikan pada saat sekarang ini. Nah, lalu dalam pembelajaran itu hendaknya berprinsip pada long life learning. Jadi jangan hanya belajar untuk hari ini saja, tapi belajarlah sepanjang hayat. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih caranya sebuah media pembelajaran dapat kita rancang seperti itu, mengakomodir kepentingan yang seperti itu gitu ya. Maka kita harus rancang dengan sedemikian rupa. Harapannya adalah apa yang diharapkan dapat tumbuh pada diri peserta didik kita itu akan mereka miliki menjadi sebuah kompetensi bagi mereka. Nah, jadi seperti itu, kita harus mengakomodirnya dalam pembelajaran. Kita juga harus mengenali bagaimana gaya belajar individu masing-masing peserta didik kita agar kita dapat menggunakan media-media yang mengakomodir kemampuan mereka, gaya belajar mereka. Nah, seperti itulah karakteristik pembelajaran saat ini. Oke, itu topik kedua kita. Sekarang kita lanjut tentang sumber belajar, alat olahraga, dan media pembelajaran.
Jadi sumber belajar. Nah, ini sumber belajar ini sudah kita maknai sebagai dari mana sih kita bisa memperoleh suatu kompetensi, suatu pemahaman tentang suatu materi. Seperti itu ya biasanya kita maknainya. Nah, kalau kita lihat secara definisi, sumber belajar itu diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar, yang secara fungsi dia dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sedangkan ada definisi yang berbeda menyatakan bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah atau maupun dalam suatu bentuk gabungan ya, untuk kepentingan belajar mengajar. Harapannya adalah dengan penggunaan sumber belajar tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Lalu sekarang kita bahas alat peraga. Kalau tadi itu sumber belajar ya. Sekarang alat peraga. Alat peraga itu apa gitu ya? Jadi alat peraga itu adalah alat yang bisa digunakan oleh guru atau pengajar untuk membantu peserta didik kita dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang gunanya itu adalah untuk mengilustrasikan atau memantapkan pesan dan informasi, menghilangkan ketegangan dan hambatan serta rasa malas yang ada pada diri peserta didik kita. Nah, lalu dengan alat peraga ini kita bisa menyampaikan ciri-ciri dari konsep yang kita pelajari. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di mana sih posisinya dan keberadaannya sebuah media pembelajaran gitu ya. Kita bisa lihat media pembelajaran itu dari segi komponen sistem pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah sistem pembelajaran itu ada yang namanya input, proses, dan output. Inputnya kita bisa perhatikan, ada yang namanya siswa, ada yang namanya guru, ada yang namanya peralatan dan segala macamnya. Sedangkan prosesnya itu di sanalah ada yang namanya nanti penggunaan media pembelajaran. Karena dalam proses itu tujuan adalah untuk sebuah pencapaian tujuan melalui isi atau materi dengan penggunaan metode dan media serta sarana evaluasi. Sehingga nanti harapannya dengan adanya media pembelajaran tersebut bisa dihasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, seperti itulah kira-kira kita bisa tahu bagaimana tujuan dari penggunaan sebuah media dalam suatu komponen pembelajaran. Oke, sampai di sana tadi materi kita ya tentang bagaimana sih keberadaan sebuah media pembelajaran di dalam komponen sistem pembelajaran. Sekarang kita mau lihat kenapa sih media pembelajaran itu penting. Itu tanda tanya yang mungkin dulu ya ada di dalam benak kita. Tapi sekarang dengan kondisi pandemi COVID mudah sekali menjawabnya ya. Karena terbukti tanpa adanya media pembelajaran, tentu pembelajaran di masa COVID ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Oke, kalau gitu kita bahas. Apa sih fungsinya sebuah media pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran yang dilaksanakan gitu ya. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa dengan adanya sebuah media pembelajaran, guru akan lebih mudah memusatkan perhatian siswa. Nah, bayangkan ketika pembelajaran dilaksanakan di sebuah kelas, siswa-siswa itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kalau ini pembelajaran secara tatap muka ya, maka salah satu cara yang mudah bagi guru mendapatkan perhatian siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Contoh, guru menggunakan media yang menarik ya, misalnya video pembelajaran yang menarik. Maka siswa akan kembali fokus kepada media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, tapi kalau guru hanya menegur siswa, ayo semuanya kita mulai lagi pembelajaran. Yang kita dapat apa? Yang kita dapatkan adalah mungkin mereka masih sibuk beraktivitas dengan aktivitas mereka. Tapi kalau menggunakan media, mereka akan langsung memberikan atensi atau perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Itu biasanya ya. Lalu yang berikutnya adalah melalui penggunaan media itu bisa membuka emosi siswa.
bagaimana caranya gitu ya. Nah, bisa dalam pembelajaran guru bisa menggunakan media tertentu untuk menggugah emosi siswa. Contohnya saja, ketika misalnya kita mau menyampaikan bahwa sebuah bencana itu menimbulkan korban, sebuah bencana itu menimbulkan kerugian, kita perlihatkan dokumentasinya atau foto-fotonya. Maka di sana siswa akan mengalami suatu proses di mana tergugahlah emosi siswa tersebut gitu ya. Tapi tidak hanya dalam kondisi sedih saja ya, bisa saja dalam kondisi yang membahagiakan bagi mereka. Karena emosi itu tidak selalu dalam kondisi yang sedih ya. Jadi bisa sedih, bisa senang gitu. Bisa saja dalam suatu kondisi pembelajaran guru justru menampilkan video-video yang menarik, membuat siswa merasa bahagia. Tentu itu juga menggugah perasaan dan emosi mereka. Jadi itu fungsi media. Lalu dengan penggunaan media pembelajaran, siswa juga bisa lebih memahami materi. Nah, karena apa? Karena keterbatasan yang ada dalam diri manusia. Jadi manusia tidak bisa mendengar dan menyimak dan mengambil informasi jika hanya disampaikan secara lisan dalam waktu durasi yang panjang. 20 menit pertama mereka bisa fokus. Tapi kalau kita hanya berceramah dalam 50 menit, maka apa yang kita hasilkan? Bosan, kebosanan yang ada pada diri siswa. Maka penggunaan media membuat itu menjadi lebih berkurang. Nah, karena siswa akan memberikan perhatian mereka dan akan memahami materi yang kita sampaikan dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Lalu dengan adanya media, guru juga bisa mengorganisasikan informasi yang diperoleh oleh siswa. Jadi, kadang-kadang dalam sebuah penyampaian secara lisan, apa yang disampaikan guru belum tentu akan diterima sama oleh siswa A dengan siswa B dengan siswa C atau siswa D. Mereka bisa saja memiliki daya tangkap atau pemahaman yang berbeda atas informasi yang disampaikan. Namun, dengan media-media yang cocok dan relevan, informasi itu bisa terorganisir dengan baik dan peserta didik dapat menangkap informasi yang tepat dengan terorganisir gitu ya. Nah, sehingga mereka paham, memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu konsep atau materi. Lalu, apa lagi yang bisa didapatkan dengan menggunakan media pembelajaran? Nah, berikutnya adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Siswa itu mungkin mereka sudah bosan hanya mendengar, mereka hanya berdiskusi. Kalau kita menggunakan media pembelajaran yang kreatif disandingkan dengan penggunaan metode yang juga mengaktifkan peserta didik, maka itu akan membuat mereka lebih termotivasi. Oh, mereka harus melakukan ini. Mereka harus menyimak suatu penjelasan melalui gambar atau film tertentu gitu ya. Kalau mereka harus memberikan argumentasinya, nah mereka akan lebih tertarik dan termotivasi gitu ya. Lalu apa lagi yang bisa didapatkan dengan menggunakan media? Nah, ini dia salah satu yang cukup real ya. Dimana dengan menggunakan media kita bisa menampilkan suatu materi pembelajaran menjadi lebih konkret. Nah, dibandingkan hanya dengan memberikan ilustrasi atau hanya memberikan suatu penyampaian secara lisan. Misalnya saja kita mengajarkan kepada peserta didik kita tentang saham. Nah, ini salah satu materi yang mungkin belum mereka pahami. Bagaimana membuat saham itu menjadi mereka pahami? Ya, berikanlah mungkin bukti nyatanya bagaimana proses orang bertransaksi di kantor bursa efek misalnya ya. Ini nih bentuknya, contohnya dokumennya saham itu gitu ya, bentuk pengakuannya. Lalu ini video dokumentasi bagaimana aktivitas di bursa efeknya. Nah, dengan seperti itu mereka menjadi lebih nyata karena memang dalam kehidupan mereka kan mereka tidak menjumpai secara langsung saham itu seperti apa. Tapi kalau kita hadirkan dalam bentuk nyata, mungkin dalam bentuk dokumentasi, gambar-gambar, video-video dan segala macamnya, maka itu akan menjadikan mereka lebih paham, lebih konkret bagi mereka. Nah, kalau bagi anak sains ya, mungkin mereka dengan benda-benda yang tidak bisa dilihat dengan mata,
tentu kalau benda tidak bisa dilihat dengan mata itu tidak bisa kita katakan konkret ya. Namun dengan penggunaan media tertentu, benda yang tidak bisa dilihat dengan mata itu bisa terlihat. Nah, misalnya saja dengan penggunaan kaca pembesar ya, benda yang tidak bisa dilihat dengan mata justru menjadi lebih konkret. Nah, jadi itu bisa kita lihat. Ini contoh gambar-gambarnya ya. Nah, oke. Berikutnya, dengan adanya media pembelajaran, kita bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Coba kita bayangkan, bagaimana kita bisa tahu peristiwa sejarah yang kejadiannya itu mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin kejadiannya itu 20 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Ya, melihat dokumentasi. Jadi medianya adalah dokumentasi. Jadi itu bisa mengatasi keterbatasan waktu. Kita tidak hadir pada 100 tahun yang lalu, tapi kita tahu peristiwanya karena kita melihat dokumentasinya. Lalu misalnya bagaimana kita bisa tahu seperti apa kehidupan orang di Amerika? Nah, padahal kita nggak pernah ke Amerika. Caranya ya, kita lihatlah mungkin videonya, mungkin gambarnya, bagaimana kehidupan orang di Amerika. Nah, atau gambar-gambar lain ya, kita nggak tahu mumi itu seperti apa karena mumi itu adanya di Mesir sana. Nah, kita bisa lihat dokumentasinya dan bukti-bukti lainnya gitu ya. Lalu kita punya keterbatasan daya indera, mata kita terbatas fungsinya gitu ya. Yang kita bisa lihat mungkin jarak beberapa meter saja. Tapi dengan penggunaan media, contohnya nih, ini teropong bintang ya. Nah, dengan penggunaan teropong bintang, kita bisa melihat benda yang ada di luar angkasa yang dengan mata kita sendiri tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, seru ya, dengan teropong bintang kita bisa melihat bintang yang sebenarnya tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Nah, adakah di antara mahasiswa ibu yang sudah pernah ini pergi ke teropong bintang? Nah, mungkin ada, mungkin juga ada yang belum ya. Oke, kalau yang belum, mudah-mudahan nanti ada waktunya ya. Oke, karena pandemi COVID udah hampir berakhir, mudah-mudahan saja nanti ada kesempatan untuk bisa melanglang buana. Oke, selanjutnya dengan penggunaan media pembelajaran, kita bisa mengaktifkan pembelajaran. Siswa yang awalnya kalau kita ajar hanya dengan menggunakan metode ceramah, lalu media papan tulis, mereka hanya diam gitu ya, bersuara kalau kita tanya. Nah, tapi kalau kita gunakan media-media tertentu, mungkin media yang mereka harus menyusun puzzle misalnya, atau mereka harus menempel di papan tulis, atau mereka harus berpikir dulu untuk menghasilkan sesuatu, maka itu akan membuat mereka menjadi aktif di kelas. Jadi kita sebagai guru harus kreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang cocok untuk siswa kita sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, lalu kalau kita menggunakan media, fokusnya ke guru itu udah semakin kecil ya. Jadi pembelajaran tidak lagi hanya berpusat pada guru. Pembelajaran itu akan menjadi berpusat pada siswa. Dan dengan bantuan penggunaan media pembelajaran yang cocok gitu. Jadi kita sebagai guru harus kreatif, kita sebagai guru harus inovatif, menghasilkan media-media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita. Lalu harapannya apa? Kita akan mendapatkan respon atau feedback dari peserta didik. Kalau peserta didik sudah aktif di kelas, wah, itu adalah suatu suasana pembelajaran yang sangat diidam-idamkan oleh guru. Nah, karena dengan aktivitas siswa yang aktif di kelas, suasana kelas akan hidup dan apa yang disampaikan akan dipahami dengan baik oleh peserta didik kita. Maka itu adalah kelas impian guru dan kelas impian peserta didik kita. Oke, jadi itulah fungsi dari media pembelajaran.
yang harus dipahami oleh mahasiswa Ibu pada mata kuliah media pembelajaran ekonomi dan TIK. Oke, jadi untuk materi kita pada pertemuan 1 kita cukupkan, dan Ibu harapkan nanti semua mahasiswa pada mata kuliah ini akan mampu menghasilkan media-media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan pada saat sekarang ini memang dituntut ya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Harus melek teknologi, harus kreatif, dan harus inovatif. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ibu harapkan kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang jauh akan lebih menarik lagi. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.